Shalom anak-anak, hari ini kita akan kembali dalam pelajaran yang bertajuk Saul menjadi saksi Yesus. Akhir-akhir ini kita kadang-kadang mendengar tentang orang yang menganiaya orang Kristen dengan kejam. Sebagai contoh kejadian yang berlaku di India, Indonesia, Pakistan, dan Islamic State. Kemudian di luar jangkaan, orang ini datang kepada pemimpin Kristen dan membuat pengakuan, "Aku tidak tenang dengan perkara yang aku lakukan. Tuhan Yesus berfirman kepadaku dan kini aku tahu bahwa Dia hidup. Aku mau menjadi orang Kristen. Tolong ampuni aku dan mohon supaya membaptis aku." Setiap kali perkara ini terjadi, ada sukacita besar di kalangan orang percaya dan sukacita di kalangan malaikat-malaikat di surga, karena mereka bersukacita dengan seorang berdosa yang bertaubat. Anak-anak, kita akan masuk dalam cerita Alkitab. Tajuk kecil, Saul bersaksi di Damsyik. Para tua-tua Yahudi di rumah-rumah ibadat di Damsyik menunggu dan terus menunggu. Di manakah Saul, pelawat mereka dari Yerusalem? Mengapakah dia belum datang untuk menerangkan rancangannya untuk menangkap para pengikut Yesus di kota mereka? Mereka tidak mengetahui apakah yang telah terjadi kepada Saul sebelum dia memasuki kota Damsyik. Di manakah Saul? Saul ada bersama dengan Ananias dan rekan-rekannya, orang yang sepatutnya dianiaya oleh Saul. Mereka mempelajari firman Allah dan beribadat bersama-sama. Setiap hari, Saul memuji Tuhan Yesus yang sudah mengampuninya karena menganiaya orang percaya. Ketika dia memikirkan hal itu, dia menjadi lebih mengasihi Yesus. Betapa baik dan ajaibnya Dia. Tiada sesiapapun yang lebih mulia selain dari Anak Allah yang Maha Tinggi. Dia telah melihat Tuhan dalam cahaya kemuliaannya. Yesus Kristus adalah Mesias yang dinanti-nantikannya. Tetapi masih ada sesuatu beban dalam hati Saul. Beban itu adalah tentang orang yang belum mengenali Yesus. Tuhan Yesus telah memanggilnya untuk satu tujuan yang sangat istimewa. Dia harus pergi dan memberitahu orang lain tentang Yesus, Anak Allah. Sebab itulah mengapa Saul memikirkan pertama sekali adalah orang Yahudi di Damsyik yang belum mengenal Yesus. Dalam hatinya dia merasakan, "Aku harus berjumpa dengan saudara-saudara Yahudiku dan memberitahu mereka bahwa Yesus adalah Anak Allah." Yesus tidak menghujat Allah seperti yang aku mula-mula pikirkan dan seperti yang mereka masih percaya. Jika aku menceritakan perkara yang telah berlaku kepadaku, tentu mereka akan percaya dan diselamatkan. Keesokan harinya, Saul pergi ke sebuah saumaa, yaitu rumah ibadat, tempat orang Yahudi beribadat. Apabila Saul diberi kebenaran untuk berucap, dia pun berdiri dan menceritakan bagaimana Yesus telah berbicara kepadanya semasa dia dalam perjalanan ke Damsyik. "Aku salah apabila aku berpendapat bahwa Yesus menghujat Allah. Sekarang aku tahu bahwa Yesus hidup dan Dia sesungguhnya adalah Mesias, Anak Allah." Orang Yahudi yang berada di rumah ibadat itu hampir tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka pun berkata antara satu dengan yang lain, "Bukankah orang itu adalah Saul yang membenci para pengikut Yesus? Bukankah dia datang ke sini untuk membawakan sepucuk surat dari Imam Agung dengan kuasa untuk menangkap mereka dan membawa mereka kembali ke Yerusalem? Dan kini dia sedang mengajar bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah." Mereka tidak dapat memahami dan tidak mahu mendengar, mahu pun mempercayai apa yang dikatakan oleh Saul. Mereka sangat kecewa dengan apa yang terjadi.
Berita mengenai Saul telah menjadi orang yang percaya kepada Yesus telah tersebar dengan cepat ke semua rumah-rumah ibadat yang lain. Suatu perjumpaan telah diadakan. Dalam perjumpaan itu, salah seorang pemimpin membuat pengumuman, "Saudara-saudaraku, sekarang kita pasti tahu bahwa Saul telah memihak kepada para pengikut Yesus, malah dia menyebarkan ajaran bahwa Yesus adalah anak Allah. Adakah kita akan membiarkan hal ini berlarutan? Tidak, dia patut dibunuh," jerit yang lain. "Mari kita membuat satu rancangan supaya dia tidak terlepas dari mati." Apakah yang mereka lakukan? Mereka pergi berjumpa dengan gubernur kota itu dan memberitahunya bahwa Saul adalah seorang yang sangat berbahaya dan dia akan menimbulkan masalah di Damsyik. Gubernur itu bersetuju dan mengarahkan supaya semua pintu gerbang kota dikawal siang dan malam. Orang Yahudi juga turut membantu mengawal setiap pintu gerbang karena mereka semua mahu memastikan Saul ditangkap. Saul dan orang Kristen yang lain mendapat tahu tentang rancangan orang Yahudi itu. Mereka bersetuju bahwa Saul harus kembali ke Yerusalem secepat mungkin. Dia tidak lagi selamat berada di Damsyik. Tetapi bagaimanakah Saul dapat meninggalkan kota itu? Perintah gubernur telah pun dilaksana dan semua pintu gerbang juga dikawal ketat. Kemudian seorang mendapat satu ide. Bagaimanakah jika kita melepaskan Saul dengan menurunkan dia dengan sebuah bakul di tembok pada waktu malam? Bukankah rumahku terletak di pinggir kota dan berdekatan dengan tembok? Mereka semua pun bersetuju. Pada malam berikutnya, rancangan itu dilaksanakan. Beberapa orang percaya bersedia untuk menolong Saul. Mereka memberitahu Saul untuk masuk ke dalam sebuah bakul besar dan menutupinya. Dengan hati-hati, mereka menurunkan bakul itu ke bawah di luar tembok. Setelah Saul sampai ke tanah, dia pun keluar dan berjalan pergi. Kemudian dia berjalan ke arah selatan menuju Yerusalem, kira-kira 150 km dari Damsyik. Ketika Saul berjalan pulang ke Yerusalem, dia teringat dengan semua penganiayaan kejam yang telah dilakukannya. Dia bukan lagi Saul yang lama, orang yang dibenci oleh para pengikut Yesus yang berasa senang untuk menganiaya dan menghukum mereka. Dia sudah bertaubat dari dosa-dosanya dan telah pun diampuni. Dia adalah Saul yang baru, seorang pengikut Yesus. Dia rindu sekali bersaksi kepada sesiapa sahaja bahwa Yesus adalah anak Allah yang mampu menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Apabila Saul tiba di Yerusalem, dia tidak kembali kepada kumpulan Farisi atau ahli Taurat. Dia juga tidak memberi laporan kepada Imam Agung. Mereka akan mendengar dari orang lain tentang apa yang terjadi di Damsyik, dan mereka akan menjadi sangat marah. Kemanakah Saul akan pergi? Dia coba menyertai orang percaya di Yerusalem, tetapi mereka takut dan tidak mau ada sebarang kaitan dengan Saul. Ramai daripada mereka yang kehilangan ahli keluarga semasa penganiayaan dahsyat itu berlaku. Mereka tidak percaya bahwa Saul telah berubah. Tetapi ada seorang lelaki yang percaya dengan apa yang dikatakan oleh Saul. Nama orang itu ialah Barnabas, yang berarti anak pendorong. Seperti namanya, dia benar-benar menjadi seorang penggalak kepada Saul. Selepas mendengar apa yang telah terjadi di Damsyik, Barnabas membawa Saul berjumpa dengan pemimpin-pemimpin orang percaya. Dia menceritakan bagaimana Saul melihat Tuhan Yesus semasa dalam perjalanan ke Damsyik dan bagaimana Tuhan berbicara kepada Saul. Dia juga menceritakan bagaimana Saul dengan berani bersaksi di Damsyik bahwa Yesus adalah anak Allah. Ketika orang percaya yang lain mendengar hal itu, mereka berkata,
Jika Tuhan Yesus mengampuni Saul, kami juga ingin mengampuni dia. Kami mahu menerima dia sebagai saudara kami." Kemudian mereka memuji Allah dengan segenap hati mereka karena mereka tidak perlu takut lagi. Allah telah mengubah Saul. Sejak hari itu, Saul dibenarkan tinggal bersama mereka. Saul dengan berani pergi di sekitar Yerusalem dan mengajar demi nama Yesus. Dia mengisytiharkan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Dia membuktikan daripada Alkitab bahwa Yesus adalah Mesias yang telah lama dinanti-nantikan. Adakah orang Yahudi di Yerusalem suka dengan apa yang dikatakan oleh Saul kepada mereka? Tidak. Mereka sangat marah dan sangat kecewa dengan Saul. Mereka tidak mau mendengar. Sama seperti orang Yahudi di Damsyik, mereka juga merancang untuk membunuh Saul. Tapi kemanakah Saul akan pergi? Kembali ke Damsyik? Mustahil. Dia merasakan bahwa lebih baik jika dia pulang ke kampung halamannya di Tarsus untuk sementara waktu. Beberapa orang percaya pergi bersama-samanya di pelabuhan Kaisaria. Di sana, Saul menaiki kapal yang membawa dia ke pantai utara Laut Tengah. Dari sana, dia akan berjalan pulang ke Tarsus. Dia mula membuat kemah semula, tetapi dia tahu bahwa dia tidak akan membuat kerja itu selama-lamanya. Tuhan Yesus telah berjanji untuk mengutus dia kepada orang yang belum mendengar tentang Yesus. Anak-anak, walaupun Saul masih mengasihi golongan Farisi dan rekan-rekan lamanya di kalangan orang Yahudi, dia tidak lagi bergabung dengan kumpulan mereka. Setelah dia percaya kepada Yesus, dia menyertai orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Mereka adalah seperti keluarga baru bagi Saul. Bagaimana dengan kamu? Jika kamu mengasihi Tuhan Yesus, sangat penting bagi kamu untuk bertemu dengan kawan-kawan yang juga mengasihi Dia. Contohnya di sekolah minggu. Kamu harus bersikap ramah dengan semua rekan sekelas kamu dan harus berdoa untuk mereka. Tetapi, kawan-kawan rapat yang mengasihi Tuhan Yesus akan membantu kamu untuk tetap setia. Adakah kamu sudah mempunyai beberapa orang kawan seperti itu? Jika tidak ada, mohonlah kepada Tuhan Yesus untuk membolehkan kamu menjumpai kawan-kawan sebegitu. Baiklah, ayat hafalan kita pada minggu ini ialah Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Akulah orang yang paling berdosa. 1 Timotius 1 ayat 15. Sekian saja kelas pada minggu ini. Jumpa lagi di kelas akan datang.